kita balik lagi. Nah awalnya saya di belakang, teman di depan. Nah gila arah balik, saya yang di depan, teman saya yang di belakang. Cewek tengah-tengah Gantian nih. ya, cewek tengah-tengah pokoknya. Gantian Mi, lu yang di depan. Ya udah gantian. Nah, saya di depan jalan, sambil nyenterin. Nah ini merasa mulai merinding gak enak nih. Dari mulai bulu kaki sampai bulu kuduk pada diri kali itu. Saya bilang ada rasa apa nih ya? Kok kayak ada yang janggal. Nah dilala ada suara langkah gede. Serak, serak, serak. Tapi suaranya di atas. Soalnya di belakang kita cari-cari nggak ada, kita senter nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bang Dul, masih di Gemas Gelap Malam Story. Nah, pada segmen horor kali ini gua telah kedatangan salah satu narasumber nih. Nah, kebetulan narasumber gua ini teman lama gua nih waktu kita aktif di seni budaya. Nah, teman gue ini akan membawakan kisah-kisah horornya waktu dia melakukan pendakian gunung di Gunung Salak. Ya. Nah, kita juga pernah Bang ya bikin rekor muri Ondel-ondel ondel-ondel tertinggi di dunia ya. itu hampir 21 meter Iya. dari bahan dasar bambu semua. Iya. Ya mungkin nanti kita berkenalan nih. Yuk, Bang. Ya, siap. Ini Bang, kisah yang lu mau bawain tentang apa nih, Bang? Sebelumnya gua perkenalan diri dulu. Nama gua Helmi Saputra, asal Tangerang Selatan, Banten. Nah, kisah ini mungkin dibilang pendakian ya perjalanan juga. Iya. Perjalanan pertama kali gua tentang spiritual khususnya gaib. Iya. Karena sebelum-sebelumnya gue belum pernah ngelihat yang namanya gaib itu kayak apa. Mungkin nggak percaya juga sih, karena emang belum pernah ngelihat. Itu banyak kejadian tuh di situ. Nah dari pendakian itu banyak kejadian. Ya kejadian-kejadian itu gimana ya, susah diungkapkan dengan nalar dan logika. Oke, nanti kita lanjut lagi Bang ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, untuk kalian juga nih yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke ceritanya. Tetap di Gemas Gelap Malam Story. Oke Bang Helmi nih, balik lagi nih. Ya, Boleh nih Bang ceritain nih Bang nih kronologinya nih Bang tentang perjalanan lu ke Gunung Salak nih. Jadi waktu itu tahun bertepatan tahun 97. Kalau bulannya antara Juni Juli, karena memang liburan sekolah juga. Kebetulan kalau saya makan PKL. Kalau sekolah dulu di Seng-Seng Sawah. Kenapa PKL nyari tempat jauh? Sekalian tuh Bang. Jadi sekalian PKL, sekalian liburan, semua serba enak. Kalau di Sukabumi mah adem. Dari PKL di Jakarta mah panas. Itu SMA tuh ya? Zaman-zaman STM. STM. Kelas berapa tuh Bang? Itu pas kelas 2. Kelas 2. Nah, memang pas tepat bulan liburan. Jadi kalau yang nggak ada urusannya untuk PKL ataupun apapun yang namanya libur, anak sekolah, anak muda pasti banyak ke arah ke gunung. Nah, kebenaran jatuhnya di hari Sabtu. Itu rombongan dari Intan Cilandak datang nih ke Cimlati. Kita memang tinggal juga di Cimlati waktu PKL tuh. Nah, mereka mau mendaki. Itu laki 4. Laki 4. Dia bilang ada rombongan cewek juga 2. Cuma ditungguin belum datang-datang. Nah, setelah rapi-rapi siap-siap, mereka pagi-pagi berangkat naik kan. Nah, karena kita emang nggak kemana-mana, standby di rumah. Nah, ketika jam 12 siang ada tamu datang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kok ada suara cewek ya? Pasan saya nggak janjian sama cewek. Nah,
Kita buka, loh, Neng rombongan mau daki. Iya, A. Mau usah A, saya juga orang Betawi, saya bilang orang Jakarta. Oh iya bang, udah pada berangkat tadi pagi. Terus kita gimana nih ya? Ya mau bagaimana? Kalau nggak tunggu aja di sini. Besok 2 hari 3 hari juga pulang. Ya kagak pak. Kita juga kan mau ke sini mau daki. Kalau nggak daki mah sama aja bohong ngapain? Jauh-jauh Gitu. ya. Iya. Ya, kita juga mikir. Ya, terus kalau emang mau daki berani emang jalan berdua. Masalahnya nggak tahu jalur katanya. Waduh. Kita juga bingung kan mikirin. Kita tanya-tanya sama teman gimana ini kesian. Tapi kalau daki dia berdua doang nggak tahu jalur. Kalau kita anterin, ntar kita pulang berdua malam-malam ngapain kita bilang. Tapi kalau Bang Helmi tahu jalur? Ya alhamdulillah sih tahu. Tahu. Karena memang kalau kita libur main tuh ke air terjun Iya, iya. di situ. Cuman kalau untuk ke jalur daki kan memang diunjukin. Nih kalau jalur daki ke jalur yang sebelah kiri nih. Jangan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah mah itu buat air terjun. Iya. Nama air terjunnya Citaman itu. Jadi kalau dulu memang belum dibuka jalur camping ataupun pendakian lewat Citaman, Cimlati situ. Ya karena kita kasihan. Ini orang udah dari jauh-jauh ke Sukabumi mau camping, masa kagak jadi. Akhirnya kita anterin dan ini. Berdua sama teman, jadi nganterin cewek nih 2. Cewek 2, cowok 2 nih sama Bang nih. Iya. 4 orang ya. Di situ. Kita anterin, memang nyusurin jalan. Ya sampai nanjak tuh di perkampungan terakhir memang ada warung, kita udah sambil metain kalau butuh apa-apa nanti warung deket ada di sini gitu kan. Cuman lambat laun kesananya sudah nggak ada tempat tinggal, nggak ada hunian, udah masuk mulai hutan. Mungkin kalau perkemahan sekarang mah banyak warung-warung bang ya di dalam perkemahan itu ya. Beda zaman dulu ya. Zaman dulu mah kagak ada, pos-pos juga nggak ada. Gila, kita udah hafalin peta untuk nih warung buat persediaan di mana udah tahu. Kita masuk mulai dari hutan itu. Mulai rasa apa ya dibilang sejuk ya enak, cuman ada sejuk yang nggak enak gimana ya, hawa-hawa kurang enak dah. Iya. Cuman ya itu pengalaman mungkin kurang. Ini orang yang daki kita anterin ini mulutnya agak sedikit lemes, suka nggak kontrol. Jadi kalau bercanda atau kesandung yang disebut monyet. Oh. Ya, dasar lu monyet lu. Sandung ya, aduh monyet. Dah monyet mulu sebut-sebut ntar kalau datang aja repot lu, dikeroyokin. Kagak lah bang, kagak. Udah, ambil jalan terus bercanda. Nah dilala sampai di lokasi Citaman. Lokasi Citaman itu unik bang masuknya. Unik ya. Jadi habis nanjak, ini ada pohon gede, akarnya 2. Jadi kita lewatin kolongnya untuk pohon. Oh kayak terowongan begitu ya. Jadi kayak terowongan, seakan kan kayak gapura. Oh. Nah dari situ, nah kalau kita lurus terus itu jalur pendakian. Kalau kita ke Citaman tempat air terjun itu turun ke bawah. Nah, ntar dari di bawah ini tempat buat kita tenda sini. Baru di bawah tuh air terjun 3 kali lompat tuh. Ada 2 cabang juga, yang ke sono ada, yang ke sini ada. Oh. Nah dari situ, karena udah mau maghrib, kita bilang nggak mungkin kalau naik terus. Soalnya keburu gelap. Sedangkan persediaan kita nggak siap. Karena emang niatnya cuma nganter. Iya, iya. Nah ya alhamdulillahnya di situ ada juga orang lagi ngecamp dari Kedaung. Ada 4 orang laki-laki. Ya mau nggak mau karena kita nggak bawa tenda, di keril pun cuma pakaian. Ya kalau kita sendiri berdua tuh yang sama teman memang nggak bawa apa-apa. Oh, Cuman si cewek ini nggak bawa keril, dia nggak bawa tenda deh. nggak bawa tenda, cuma bawa perlengkapan baju segala macam kosmetiknya. Oh. Makanan kagak, tenda kagak. Aduh. Ya untungnya ada orang lagi ngecamp. Iya. 4 orang bawa 2 tenda. Jadi dia bela-belain 1 tenda buat dia, 1 tenda kita suruh ngisi. Ya alhamdulillah dah. Karena emang udah malam kita juga bingung. Coba kalau nggak ada tuh orang, kita mau tidur di mana? Iya. Nah. Jauh ya. Udah gitu kita baru sadar, kita lapar. Persediaan makanan kagak ada. Ya kan mau nggak mau balik lagi ke pengampungan tadi yang terakhir tuh yang di ujung. Turun lagi. Perjalanan lumayan 1,5 jam. Itu udah lewat maghrib tuh. Udah lewat maghrib. Ya, cuman kalau namanya lapar bang ya kita bela-belain. Ya udah dah. Akhirnya cewek kita tinggal takut karena dia orang nggak kenal tuh yang berempat. Mau nggak mau jadi ngikut.
Akhirnya kita turun lagi berempat ke kampung yang tadi terakhir, ternyata itu warung. Nah kita balik nih, bawa senter cuma 2, depan sama belakang, karena cewek tengah-tengah. Sambil jalan, mulutnya lagi-lagi yang dipanggil monyet lagi. Oh, ibaratnya sumber lagi ngomong dia. Sembarangan di situ. Cuman kata yang keluar dari banyaknya makhluk cuman monyet doang yang dia panggilin. Saya bilang, nih bocah ya udah dah, biarin. Panjang jalan, pergi mah aman. Kita sampai ke tempat warung itu, beli persediaan mau mie, minyak, segala macam, air, aqua gitu kan. Nah, cuman agak deg-degan juga nih. Aduh, balik lagi, kayaknya kepikiran lagi nih. Udah hawanya kurang enak kan ya. Adem gimana gitu ya. Iya, kalau adem dingin mah udah biasa, tapi ini ada hawa-hawa yang kurang enak dah. Ya udah dah, mau nggak mau kita harus ke sono. Memang tas juga udah tinggal, kita balik lagi. Nah, awalnya saya di belakang, teman di depan. Nah, gila arah balik, saya yang di depan, teman saya yang di belakang. Cewek tengah-tengah Gantian nih. ya, cewek tengah-tengah pokoknya. Gantian Mi, lu yang di depan. Ya udah gantian. Nah, saya di depan jalan, sambil nyenterin. Nah, ini merasa mulai merinding gak enak nih. Dari mulai bulu kaki sampai bulu kuduk pada diri kali itu. Ada rasa apa nih ya? Kok kayak ada yang janggal. Nah, dilala ada suara langkah gede. Serak, serak, serak. Tapi suaranya di atas. Soalnya di belakang kita cari-cari nggak ada, kita senter nggak ada. Nah, cuman yang saya bingung ketika nengok begini. Nah, teman ada di belakang juga. Harusnya kan di tengah-tengah ada cewek 2. Iya. Kenapa nih temen tahu ada di belakang? Main senter-senteran muka. Ini Sambil cewek mana nih? nggak taunya cewek itu ada di belakang. Jadi temen yang di belakang itu takut, nyusul. Nah, dari situ senter muka sambil ngode. Lihat ke atas. Nah, memang ada langkah. Tapi wujudnya nggak kelihatan, Bang. Itu pohon gerak itu. Jadi benar kayak keinjak. Ini daun, ranting semua rebah kayak diinjak itu. Bruk. Oh. Langkahnya begitu. Bruk. Kita liatin sambil kita senter, tapi nggak ada wujud. Itu kalau wujud mau gede banget makhluk ya berarti ya? Ya kalau pandangan saya mah kalau udah ya berapa batang itu bisa rebah, telapaknya segede apa itu, Bang. Nah, cuman anehnya kok bisa gitu. Udah dah, sambil ngodain nih. Lanjut aja, jangan pikiran macem-macem. Yang penting sampai aja dulu nih. Kalau ngapa-ngapa kan repot. Iya. Ini cewek, anak orang, ngapa-ngapa di hutan, kita juga kelabakan nanti. Udah lu mundur lagi. Oh, kasihan, jangan lu ke depan. Jadi juga ternyata takut, Bang. Ya kita nengok juga karena takut, tapi kan tanggung jawab ada karena bawa orang. Udah pesan sama cewek, udah jangan ngomong macam-macam. Diam, jaga mulut, saya bilang. Nah, jalan pelan-pelan, akhirnya sampai ke tempat tenda tadi. Baru kita masak. Nah, masak sambil ngobrol-ngobrol, ada sekitaran jam 12-an, Bang. Mungkin ya hawa udah makin dingin. Kalau emang mau ngobrol, akhirnya pada ke dalam. Ya udah, yang lain mah ngobrol-ngobrol. Saya mah pojokan tidur. Kalau saya mah biasa, Bang. Kalau tempatnya enak, ada buat nempel, udah molor. Ules sudah. Dia cerita apa bodo amat dah. Kalau saya yang penting biar fisik fit. Ya kali besok pagi kalau emang mau dilanjut kan kita lanjut. Iya. Takutnya kita begadang kurang fit, besok pagi kalau mau lanjut ke puncak kan butuh tenaga yang ekstra. Iya. Namanya gunung ya kan? Namanya gunung. Dari situ tuh. Nah, itu kejadian lagi pas malamnya ada kejadian jam 1 lewat kurang lebih setengah 2-an. Ketika berisik-berisik, tiba-tiba saya dibangunin. Mi, Sama teman apa sama cewek ini? sama nih cewek. Oh. Mi, bangun Mi, bangun. Saya masih kagak nge, Bang. Melek mah melek. Kagak nge kalau ditebak-tebak suruh bangun. Cuman melek kayak orang kosong. Tapi langsung duduk. Karena saya kan ada di posisi pojok tenda. Iya. Nah, pintu itu kan di tengah. Saya lagi di pojokan, saya bangun cuma ngeliat pojokan. Cuma saya aneh, Bang. Aneh? Mata tembus keluar tenda. Nah, ke arah pohon besar tadi. Kita kalau mau masuk situ kan lewat pohon yang kayak gapura. Iya. Tadi tengah-tengah gapura itu, tengah-tengah pohon itu ada aki-aki, Bang. Megang tongkat, dia jubahnya putih,
jenggot panjang dan sedada segini. Cuman kita lagi liatin, ini kenapa aki-aki ngeliatin ke bawah, bukan ngeliatin ke arah tenda, tapi ke arah depan tenda nih. Kita bingung ada apa ya, sampai dicolek lagi sama teman. Mi, masih kagak nggak juga. Tuh aki-akinya tinggi itu. Ya kalau dibilang tinggi enggak kecil. Oh. Ya kalau ukuran kita zamannya masih SMA dulu, adalah sepundak segini nih. Itu berarti pandangan Mang Helmi ini dari dalam tenda tuh tembus keluar. Tembus. Alam itu berarti. Tembus. Makanya di situ makanya serba bengong, kok bisa tembus ngeliatin Iya. keluar. Wujudnya pun nyata, jelas. Nah, kita liatin kan. Arah matanya tuh aki-aki ke bawah. Kita bilang. Nah, pas kita liatin ke depan tenda, ternyata banyak ribuan monyet, Bang. Di depan tenda tuh. Iya. Dia udah ngeliat tuh tenda banyak monyet depannya. Baru ngeh ditepak lagi. Nih. Apa sih? Itu di depan. Iya di depan ngapa? Banyak buat monyet. Aduh, lu sih dari tadi dipanggilin mulu. Nah, tuh datang kan. Iya. Bilang gitu. Karena ucapan si perempuan tadi ini ya. Iya, kita bilang. Lagi sih kalau punya mulut nggak dijaga, kita bilang. Nah, itu pada datang itu. Ya udah Mi, jagain. Ntar kalau masuk gimana? Pada habis barang. Ya udah, saya pindah tuh Bang ke depan. Keluar nih, keluar tenda. Ke depan tenda tapi di dalam Bang. Oh. Ya lagi banyak ribuan begitu ntar dikeroyokin, repot saya. Ya dibilang berani ya takut. Makanya saya mendingan di dalam. Nah, jagain pintu. Lagi sambil ngeliatin, kok kayaknya janggal nih monyet. Janggalnya. Sekarang Bang pikir, kalau orang lagi tidur ketempelan nyamuk aja betepak. Iya. Gatel pasti Gatel, digaruk, iya. gitu kan. Tapi kita lihat ini ribuan monyet dari ujung kaki nih bocah yang tidur di depan. Kaki, badan, sampai muka semua keinjak-injak bulak-balik nih monyet. Nggak berasa deh. Kagak berasa, kagak gerak. Iya. Tahu sendiri, monyet kan punya kuku Bang. Iya. Berat monyet sama berat nyamuk udah pasti beda. Kukunya monyet sama cocotnya si nyamuk Beda. Tajam juga beda. Seharusnya kan lebih kerasa. Iya. Tapi kita lihat kok kagak bangun-bangun, gerak juga kagak. Ini apa yang salah ya? Nah lagi mikir begitu, temen ngasih golok. Nih lu pegang. Kita ambil, kita agak pegang. Nah ini apaan? Golok. Buat apaan? Kalau tuh monyet masuk, bacok aja. Bacok, bukan monyet sembarangan ini. Itu kata temen lu yang cowok itu? Iya. Oh. Kalaunya bacok baik kalau masuk. Bukan monyet sembarangan. Bukan sembarang gimana sih Mi? Noh lu liatin monyet ribuan. Itu kagak ada yang gerak, temen kita di luar diinjak-injak, kita bilang. Udah, lu pada tenang baik. Biarin gue jaga di sini. Nah, dilalah dalam keadaan mencekam, masih sempatnya ngelucu. Siapanya? Yang cewek tadi. Udah gara-gara mulutnya masih ngelucu juga, karena emang ada suara Bang. Ada suara kayak tukang bakso ngetok-ngetok gituan, kentongannya. Kalau dagang kan bunyi tok 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 gitu. Tok 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 sambil jalan. Ada dagang bakso, enak kali ya. Ya. Mana ada di hutan dagang bakso, mikir baik kita bilang. Udah lu pada diam, orang lagi mencekam begini pakai mikirin bakso, kita bilang. Ya kagak, kalau makan bakso mah enak dingin-dingin ini pedes. Masih mikirin makanan, kita bilang. Udah lu diam. Tidur kayak kalau bisa, jangan ngomong macam-macam, kita bilang. Nah, lu liatin, ntar kalau masuk gimana? Iya, tolong Bang jagain katanya. Udah lu tidur. Kita liatin, terus kagak pergi-pergi Bang. Monyetnya sampai subuh. Nah, begitu menjelang subuh mungkin kita ketiduran kali ya, kagak ngeh tuh monyetnya pergi kapan, kagak permisi. Hilang begitu aja dah tuh. Hilang begitu baik. Lihat lagi udah kagak ada. Udah aman dah nih. Ternyata yang di belakang kita juga kita suruh tidur, kagak tidur. Pada ketakutan. Udah kita kagak pada tidur. Ntar kalau masuk gimana? Ya kan gue jagain. Udah dah, gini aja dah. Gimana kalau kagak usah nyusul? Iya, nyusul yang temen yang di atas nih. Iya, yang kejadiannya aneh begini. Iya. Daripada terjadi macam-macam lagi. Ya udah lihat besok pagi aja dah. Ya udah tungguin, udah lu tidur aja dah. Nah, akhirnya tidur. Bangun-bangun jam 8, jam 9-an bangun pagi. Nah,
Kita bilang mau ngepekin, gimana? Mau lanjut nyusul? Apa mau balik baik? Kita bilang nyusul aja deh bang, tanggung. Kan udah ada petunjuk tadi monyet, kita bilang Iya. tadi malam. Ya itu kan tadi malam bang, kali baik. Ntar malam mah aman, gitu kan. Ya udah dah, kita bilang kalau yang mau nyusul mah nyusul. Iya. Rapiin barang, kita bilang. Mari kita anterin. Nah kita rapihin, yang di luar sambil masak kopi, masak air buat ngopi. Pagi-pagi kan enak kalau di gunung mah ngopi bang. Itu yang temen lu yang orang Kedaung itu yang kata apa? Yang beda rombongan ini, dia mau ke atas juga tuh. Enggak, dia ngecampnya di situ. Oh, Udah. dia nggak mandek di situ berarti. Mandek emang pengen nikmatin air terjun Citamannya di situ. Ya, dia memang kagak mau ngelanjut. Nah, kita asik ngopi. Ternyata, Bang, yang rombongan pertama yang mau kita susul udah sampai puncak, turun lagi. Ya, akhirnya nimbrung bareng dah tuh. Terus kita tanya, baru mau disusul ngapa turun sih? Wah, kagak beres Dami, kagak beres. Kagak beres ngapa emang? Kita bilang. Gimana ya mau ceritanya? Kita lihatnya pada pucet semuanya bang, Kayak ketakutan deh. pada ketakutan. Terus juga emang kagak tidur. Gua aja nih serombongan kagak ada yang tidur. Lah emang apa kagak tidur? Kita bilang. Sekarang gini Mi, bicara suara tek 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 tek, ya itu kayak tukang bakso. Nah abis itu nggak lama suara batu jatuh ngelinding. Oh, jadi suara tek-tek itu ada di atas juga. Di atas nyata denger juga. Nah terus yang kedua dia bilang ada batu ngelinding. Udah pada ketakutan, tapi anehnya tuh batu pas nyampe tenda nggak nibanin, Stuck di situ dia. stuck di situ. Ya kan pada nengok semua ngeliat. Pas diliatin, kok ada cahaya dua merah. Oh, mata berarti ini ya. Nah awalnya pak gak ada yang ngeh, terus sambil ditegesin, lah ini mah mata. Dipikir lagi kalau emang batu kenapa stuck. Iya. Nah terus kalau memang batu kenapa ada cahayanya dua kayak mata gitu kan. Terus ada belahan palanya lagi di sininya. Kayak belan rambut nih. Ya kayak belahan rambut dari situ. Ya udah, akhirnya pada baca yang sebisanya dah. Yang baca Yasin, baca Yasin, baca ayat kursi, apa be dibacain. Kayak orang tahlilan itu ya. Iya. Ya ternyata sampai pagi, ya sama katanya juga habis subuh hilang. Dan mereka pun kagak tidur. Berarti ini pengalaman yang ini yang di bawah pun ngerasain, yang di atas pun ngerasain ya. Ngerasain. Tapi beda versi dah nih. Beda versi. Yang sama versinya cuma suara tukang Ketokan, bakso tadi, iya. ketok-ketok tadi itu doang. Nah, kalau yang ketok-ketok mah sama. Di sini juga denger. Nah, tapi di atas juga sampai puncak nih ada. Kita pikir kalau emang tukang bakso kan kagak mungkin di Iya, hutan. di hutan ya. Apalagi dorong gerobak sampai ke puncak. Ya tahun 97 man kagak ada yang dagang. Iya. Kalau zaman sekarang mah camping banyak warung-warung. Cuma tamasya buatnya camping. Saya bilang, itu tukang bakso apa-apa ya? Kok bunyi tek-tek? Kalau orang sini mah bilang kalau tek-tek begitu setan tek-tek. Iya, ada Ya. peribahasa kayak gitu ya. Iya. Kita bilang, alah masa di Gunung Salak ada setan tek-tek, kita bilang. Ya sebenarnya mah di hutan mah apa juga ada bang. Iya. Gitu. Cuman karena kita nggak tahu, minimnya pengetahuan kita tentang hal-hal kayak gitu, ya akhirnya juga yang namanya orang mungkin ada yang salah. Kita yang nyusul ada kejadian aneh, yang daki duluan juga ada kejadian aneh. Ya mungkin kesalahannya dari adab kita sama lingkungan. Sekarang kan kita dimanapun udah ada harus punya adab bang. Baiknya sama yang kelihatan, apapun yang kagak kelihatan. Iya. Kebanyakan kan orang zaman sekarang sembrono, seenaknya, Iya. ngomong seenaknya, nggak menghargain dari situ. Ya di atas keganggu, kita aja di bawah keganggu. Kalau kita sendiri rombongan kita paham. Ya gara-gara mulut nggak dijaga. Terus kita juga bercanda. Yang dipanggil sebut-sebut monyet mulut. Kalau turun datang beneran bagaimana? Ada kejadian nanti ya. Akhirnya kejadian itu jam 1 jam 2-an. Ya pelajaran banget dah. Yang namanya kita di hutan jangan suka ngomong sembarangan. Bukan berarti kita harus takut sama gitu-gituan, bukan. Menjaga kan lebih baik. Akhirnya tuh dari situ langsung turun ke bawah tuh. Ya akhirnya kita rombongan yang pertama naik ke atas. Rombongan saya yang nyusul. Sama orang yang udah duluan camping tuh yang bocah Kedaung. Ngikut juga akhirnya pada turun. Bareng-bareng. Karena udah kejadian janggal. Nah, perjalanan dari Citaman turun ke perkampungan terakhir, Iya. yang warung tadi. Kita ngopi lagi di situ, ngobrol-ngobrol. Terus, Dek, kok cepet banget campingnya?
Orang-orang biasanya 2 hari, 3 hari. Nah ini baru nyampe semalam udah turun lagi. Habisnya kejadiannya aneh bu. Kalau rombongan kita ketemunya ituan, monyet ribuan. Dibilangin ade sih mulutnya kali. Ya emang sih bu. Yang namanya mulut ya. Apalagi ini emang bocah nih ngomongnya monyet-monyet mulu. Sama kedua bu yang saya aneh. Kok ada kayak suara tukang bakso tak 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 begitu saya bilang. Iya sih dek katanya. Dulu ada tukang bakso di sini. Nah kebetulan ada truk buat membangun rumah bawa batu. Oh, Remnya dol, blong. blong. Akhirnya kelindas dah tuh tukang bakso mati. Iya masa bu orang udah mati pakai nakutin? Ya nggak tahu kalau kata orang sini mah arwahnya gentayangan. Oh ternyata suara tek 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 itu memang ada ceritanya. Saya bilang Tukang bakso yang meninggal itu ya. tukang bakso yang meninggal. Namanya di gunung kan bisa baik. Setan jenis apa juga Iya. ada. Sampai orang yang udah meninggal tukang bakso sampai dagang ke gunung. Terbang ngungsi kali ya. Iya. Gitu kan. Mungkin di bawah udah nggak ada pembeli nih, udah nggak ada yang kata. Iya. Kalau di atas kan masih banyak yang beli nih orang halus gitu kan. Iya. Kalau dia kan udah nggak jadi orang halus. Gitu. Nah di situ kejadiannya. Ya akhirnya mungkin kalau dibilang pengalaman gaib saya dalam artian ngeliat kayak gitu baru sekali-kalinya itu. Iya. Dibilang percaya ya enggak, dibilang enggak ya emang Nyata ya. nyata bukti sendiri. Karena kalau dibilang punya kemampuan saya untuk ngelihat gitu-gituan kagak, belajar juga kagak. Tapi mungkin emang Tuhan kali ya Iya. lagi menunjukkan kuasanya bahwa di mana aja ada penghuninya. Iya betul. Kalau udah kata Tuhan nunjukin, kita yang kagak bisa apa-apa juga jadi bisa ngelihat. Tapi kalau suruh ngeliat lagi mah oh gak dah. Mending ngeliat yang cakep-cakep baik bang. Ya pokoknya intinya kalaupun kita mau pergi kemana ya ada harus dipakai ya. Ada paling utama emang. Ya seenggaknya kita permisi lah ya kan, namanya punya Iya. tempat situ gitu. Iya. Jangan sampai ini terjadi kayak tadi ini. Ya tadi ya minimal banget mah doa. Iya. Doanya juga perlu. Ya kalau bahasa orang zaman dulu makan numpang-numpang. Iya. Numpang-numpang mau lewat, numpang-numpang mau apa walaupun nggak kelihatan. Mereka mungkin bisa ngeliat kita, tapi kan kita nggak bisa ngeliat mereka. Kita nggak pernah tahu keberadaan mereka. Bukan berarti kita harus takut, menghargai pak Iya. Oke. sama makhluk. Oke Bang Helmi nih, terima kasih nih ya atas kisah Ya. horor pada malam hari ini nih. Nah mungkin itu aja nih teman-teman semuanya, banyak pelajaran juga nih dari Bang Helmi ini yang kita denger lah ya kan. Pokoknya walaupun kita kemana pun adab ini harus kita pakai. Mungkin itu aja kita pada malam hari ini. Gua akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.